我无管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是良心唱歌予伊听，无管我走声无走声，伊也感觉真好听。我无管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是良心唱歌予伊听，无管我走声无走声，伊也感觉真好听。Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pada malam ini kita bisa melaksanakan ibadah PWMI walaupun melalui online. Mari kita minta pimpinan tuntunan Tuhan sebelum ibadah akan kita mulai. Mari kita bersedia hati. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 14, Sembahkan Hati Bersyukur. Hãy subscribe
begitu besar yang Kau curahkan buat kami. Kau terus menyertai kami hingga saat ini. Bapa Surgawi, kami juga berterima kasih. Walaupun dalam situasi, kondisi seperti saat ini, Kau memberikan kami kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah PWN kami, walaupun secara online. Tuhan, kami menyerahkan kami para ibu-ibu yang berada di rumah. Mohon Kau urapi kami Tuhan, di dalam kondisi seperti ini. Biar penyertaan dan pimpinan Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami benar-benar bisa menjadi ibu-ibu yang menjadi panutan bagi anak-anak kami, menjadi pendamping bagi suami kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah para ibu-ibu juga tetap bersatu hati terus untuk mengikuti PWNI secara online. Bapak, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 21. Menyatakan kasih-Nya. Kuasa
Selamat malam ibu-ibu sekalian, salam bagi kita semua. Kita kembali bersyukur pada saat malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat malam hari ini, kalau biasanya kita yang akan bersaksi, tapi pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari orang lain. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sepanjang minggu telah kami lalui dan kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih buat malam hari ini, kami kaum ibu boleh berkumpul kembali. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kesaksian dari salah satu anak Tuhan yang telah Tuhan pakai baik di dalam firman Tuhan maupun di dalam puji-pujian. Kami memohon Tuhan Yesus, biarlah melalui kesaksian mereka malam ini, kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi berkat, kami bisa mengerti rencana Allah di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita dengarkan kesaksian, yang menjadi dasar kesaksian kita pada saat malam hari ini, saya bacakan dari Roma, pasal 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ibu-ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin saja membuat kita bertanya, kenapa itu terjadi? Kenapa harus begini? Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada saat malam hari ini bahwa di balik semua itu kita tidak sendiri. Allah turut bekerja menolong kita, memberikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Ada kalanya ibu-ibu di dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Kita terus bertanya, mengapa begini? Mengapa harus terjadi? Tapi satu hal yang kita harus ingat, walau saat ini kita tidak mengerti, kita harus percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti kisah atau kesaksian berikut yang akan kita dengarkan. Segala sesuatunya tidak dimengerti, tetapi pada akhirnya mereka sadari indah pada waktunya. Mari kita saksikan bersama. Saya mengalami pergumulan yang berat bersama Agnes karena kami kurang mendapat dukungan dari orang tua saya untuk kami bisa melangsungkan pernikahan. Soalnya udah pasti nggak jadi. Waktu itu kita benar-benar lihat keadaan kayaknya nggak mungkin gitu, karena dari pihak Edward juga udah begitu, dari pihak saya juga udah begitu. Jadi ya udah, kita sejak itu putuskan. Dari kata-kata Edward pun kayaknya nggak mungkin jalan. Di dalam keadaan yang buruk pun, saya belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan baik. Saya Edward Chen, saya seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya Agnes Prawoto. Awal pertemuan kami, waktu itu saya lagi temenin mama saya di salon. Customer lain tanya sama saya, kamu langganan di sini, siapa yang bagus? Akhirnya dari ngomong-ngomong gitu, mungkin keceplosan, nggak tahu gimana, dia bilang, saya baru menikah sama kakak
kakaknya Edward Chen gitu. Terus dia bilang barusan Edward Chen anterin saya loh. Dia bilang, kamu tahu kan? Aku bilang ya aku tahu, pernah denger gitu kan. Setelah mereka selesai salon, kami jemput istri kakak saya. Disitulah mulai terjadi pertemuan pertama. Saya pikir cuman ya orang kepingin kenal aja. Ya udah Edward, Agnes, udah selesai. Cuman begitu aja sih. Tidak ada sesuatu yang spesial saat itu. Mungkin ya dia seneng dengar lagu saya juga, saya tidak tahu. Kesannya waktu itu biasa aja gitu. Dan saya kan memang terus terang nggak seberapa kenal dia. Saya kan ngajar skating. Hampir setiap hari di sana. Sebulan lebih kami ketemu lagi di mall. Pas lagi mau makan di restoran, tahu-tahu ada dia gitu. Cuman mungkin dia nggak kenal saya, tapi dia kayak ada lihat-lihat. Mikir siapa sih ini anak gitu kan. Dari jauh gitu saya lihat lagi makan, saya lihat lagi. Tapi kan saya kenal, jadi saya sapa. Saya bilang, halo kok, Vivi gimana kabarnya? Vivi siapa? Saya bilang, saya pikir ini anak kok bisa tahu Vivi yang mana gitu. Saya Agnes yang dulu dikenalin sama Vivi di salon gitu. Terus pas ngomong-ngomong gitu dia, oh iya ya gitu. Baru ngomong-ngomong, ya setelah itu tiba-tiba ada sesuatu di hati saya yang sepertinya ngomongin gini, Edward minta deh nomor HP-nya gitu loh. Ngapain dia minta nomor telepon gua? Ada juga cewek kasih nomor telepon dia gitu kan. Setelah ngobrol lewat SMS, lewat telepon, saya ajak dong ke lunch gitu, kita makan siang bareng. Akhirnya ketemu di mall. Karena kita sering ketemu lunch gitu, dan ngobrol juga nyambung. Akhirnya pas lagi makan, dia nanya, kita ini statusnya udah pacaran sih Nda ya? Karena kita sudah cukup dekat ya. Sering ketemu juga, ya, iya kita udah pacaran. Saya tinggal di Jakarta, merantau sendiri ya, saya sakit sendiri. orang tua Edward tinggal jauh di Sumba. Agnes saat itu saya melihat dia orangnya care, dan dia tuh melihat saya itu bukan seorang public figure. Saya melihat dia punya cinta yang tulus, dia menjadi tempat untuk saya sharing, untuk kita ngobrol. Dia ini benar-benar ingin memperkenalkan Agnes juga dengan keluarga. Waktu itu udah serius dan saya mengharapkan orang tuanya merestui gitu. Saat itu memang saat yang paling berat. Saya bersikeras untuk mau jalan sama Agnes, mau tunangan lah, mau married sama Agnes. Orang tua mati-mati tidak memperbolehkan. Saya tidak tahu mereka punya alasan apa, tapi mereka bilang tetap mereka tidak mau. Ego saya muncul, saya udah putusin gini, saya mau jalan. Jadi saat itu memang orang tua bilang, ya kalau kamu tetap jalan, ya sudah, pilih dia saja. Pilih dia aja. Gampang, besok tinggal masuk koran, Edward Chen bukan anak kita lagi. Jadi biar bebas, terserah kau, terserah saya, begitu. Dan saat itu tutup telepon, udah tutup telepon. Tapi setelah itu saya kepikir lagi, saya terngiang-ngiang mami saya ngomong begitu, dan saya nangis, saya bilang ini juga tidak benar. Dari mulut Edward sendiri keluar, hubungan kita ini mustahil. Karena saya melihat sudah tidak ada jalan lagi, sudah benar-benar saya harus tetap memilih orang tua dulu. Kalau kita jadi, ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Soalnya udah pasti nggak jadi. Waktu itu kita benar-benar lihat keadaan kayaknya nggak mungkin gitu, karena dari pihak Edward juga udah begitu, dari pihak saya juga udah begitu. Jadi ya udah, kita sejak itu putuskan. Dari kata-kata Edward pun kayaknya nggak mungkin jalan. Agnes, siap. Untuk kita tidak bisa lanjutin lagi. Tiap malam berdoa udah kayak orang gila. Pokoknya ngomong begitu terus. Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, Tuhan tolong buka setiap jalan. Mungkin buka pintu hati orang tua Edward, orang tua saya. Tapi kalau ini bukan jodoh dari Tuhan,
Tuhan tolong segera hapus perasaan saya buat Edward. Saya down banget, saya stres setiap hari. Habis nyanyi, nangis di hotel. Sampai akhirnya saya menulis sebuah lagu, Hatiku Percaya. Saya juga mau belajar untuk di dalam keadaan yang buruk pun, saya belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saya putuskan untuk balik lagi ke Kanada. Jadi saya udah apply, saya udah email, saya udah diterima karena saya mau lanjutin sekolah di sana. Terus Agnes telepon orang tua Edward, AI nggak usah khawatir, bentar lagi Agnes balik ke Kanada, jadi Agnes nggak akan ganggu anak AI lagi. Singkat cerita, tiba-tiba waktu saya pulang ke NTT, saya sudah tidak pernah mau ngomong lagi tentang Agnes di hadapan orang tua saya. Saya belajar untuk hidup normal kembali, tapi tetap tidak bisa menipu raut wajah saya yang sedih, sepertinya tidak ada gairah hidup. Nggak tahu kenapa malah orang tua saya yang tanya-tanya, gimana, sudah nggak hubungan lagi sama Agnes? Sudah nggak. Memang kamu masih sayang Agnes? Agnes sayang kamu? Ya sebenarnya sih iya, saya bilang gitu, tidak bisa ditipu, iya. Ya udah, coba kamu jalan deh. Mami saya telepon ke Agnes. Dia bilang gini, apa kamu sungguh-sungguh sayang anak saya? Dia tanya gitu. Saya bilang, iya saya sayang, kalau nggak sayang saya nggak mungkin kayak gini gitu kan. Terus dia bilang, kalau memang kamu sungguh-sungguh sayang sama anak saya, kamu jangan sekali-sekali kecewain anak saya. Dia bilang kayak gitu. Kamu benar-benar bisa jaga anak saya. Dia tanya kayak gitu. Saya bilang, benar AI, aku benar-benar sayang, aku benar-benar cinta. Tapi segala sesuatu indah pada waktunya lah. Agnes yakin hubungan udah yang nggak mungkin. Jadi Agnes pikirnya benar-benar Tuhan, ini pasti campur tangan Tuhan Yesus gitu. Segala sesuatu yang nggak mungkin, tahu-tahu Tuhan bisa bikin merubah semua itu jadi tunangan, jadi menikah, dan bahkan Tuhan tuh bisa kasih bonus kita menikah di Kana. Padahal kita nggak ada kepikiran bakal menikah gitu. Tahu-tahu Tuhan bisa bikin kita merasakan segala sesuatu yang kita nggak pikir gitu. Kalau Tuhan sudah persatukan kita, Tuhan pasti jaga kita punya keluarga. Bukan Tuhan cuma jaga, Tuhan bisa bimbing hari demi hari kita lewat. Dan saya cuma minta tolong Tuhan, jaga keluarga saya untuk menjadi berkat di luar. Tuhan Yesus yang sanggup merubah yang buruk menjadi yang baik dan selalu menjadikan itu indah pada waktunya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Demikianlah ibu-ibu kesaksian yang telah kita dengarkan saat malam hari ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, karena segala sesuatunya pasti indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan kesaksian, kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, yang dialami oleh hamba-Mu Edward Chen bersama istrinya Agnes. Tuhan Yesus, kalau bukan Engkau yang turut campur tangan di dalam kesulitan mereka, tentu berbeda kisah dari cerita mereka. Tetapi karena Engkau yang terus berkarya, dan mereka juga tunduk pada pimpinan Tuhan, maka mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, hingga pada akhirnya mereka berani berkata, indah pada waktunya. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mungkin saat ini banyak di antara kami yang sedang bergumul sesuatu hal yang tidak mampu dicurahkan, apalagi diceritakan kepada sesama. Namun kami percaya Tuhan, Engkau mendengar. Hadirlah dalam hidup mereka.
bertahta dan berkarya, berkuasa sepenuhnya. Dan jadilah Tuhan atas mereka, Bapa, sehingga mereka mau bersandar dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka dapat merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan bekerja, menolong mereka, menopang mereka, memberikan jalan keluar. Dan akhirnya mereka dapat berkata, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku pujian kita nomor 125, Semesta Bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji bukan namanya. Burung-burung berkicauan menyanyi sarangnya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Berulang-ulang yang terdahulu dipuji dan berulang-ulang yang layak untuk disembah. Mari kita sama-sama berdiri dan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai doa teduh. Silakan. 我无管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是良心唱歌予伊听，无管我走声无走声，伊也感觉真好听。我无管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是良心唱歌予伊听，无管我走声无走声，伊也感觉真好听。